Huh? Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan tema anti monopoli dan persaingan curang. Di sini saya Raisa Panandrina akan menjelaskan tentang pengertian anti monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti sendiri atau poloin yang berarti penjual. Dari akar tersebut, secara sederhana, pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau supply suatu barang atau jasa tertentu. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Selanjutnya, saya akan membahas ruang lingkup monopoli. Aturan anti monopoli juga dikenal sebagai hukum persaingan usaha, memiliki ruang lingkup yang luas untuk memastikan persaingan yang sehat dan mencegah dominasi pasar yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Ada beberapa aspek utama dalam ruang lingkup aturan anti monopoli. Yang pertama itu larangan terhadap praktik monopoli. Contohnya menghalangi atau mengendalikan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha dengan cara yang merugikan persaingan. Contoh yang kedua, mengatur penggabungan atau akuisisi yang dapat mengurangi persaingan pasar. Yang kedua, pengaturan perjanjian yang anti persaingan. Contohnya itu melarang perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk mengatur harga, membagi pasar, atau membatasi produksi yang dapat merugikan persaingan. Contoh yang kedua, mengatasi kartel dan kolusi antar perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan. Contohnya, melarang pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk mengeksploitasi posisi dominan mereka dengan cara yang merugikan persaingan seperti menetapkan harga yang tidak wajar atau membatasi akses pasar bagi pesaing baru. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perjanjian yang dilarang dalam konteks monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Ada mencakup beberapa jenis perjanjian yang bertujuan atau berpotensi untuk menghambat persaingan di pasar. Berikut adalah perjanjian-perjanjian yang dilarang. Yang pertama itu ada perjanjian penetapan harga atau price fixing, yang dimana perjanjian antara pelaku usaha untuk menetapkan harga barang atau jasa di atas atau di bawah harga pasar atau mengatur harga di antara mereka. Dan yang kedua itu ada perjanjian pembagian wilayah atau pasar atau market allocation, yaitu dimana perjanjian kesepakatan untuk membagi pasar berdasarkan wilayah geografis, jenis produk atau segmen pelanggan sehingga masing-masing pelaku usaha tidak bersaing di wilayah atau segmen yang ditentukan. Dan yang ketiga itu ada perjanjian pembatasan produk atau output restriction, yang dimana kesepakatan untuk membatasi jumlah produk atau penawaran barang atau jasa tertentu guna mengendalikan harga pasar. Dan adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut, yaitu yang pertama ada monopoli. Monopoli sendiri ini adalah penguasaan atas produk dan pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok. Dan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan jasa yang didapatkan, mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Dan yang kedua itu ada pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa sebagai maksud dalam ayat A apabila barang dan jasa yang bersangkutan sebelum ada substitusinya. Dan yang ketiga itu ada mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama. Dan yang keempat itu ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pasar atau jenis barang dan jasa tertentu. Adapun kegiatan yang dilarang dalam monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti hal perjanjian. Namun demikian, dari kata kegiatan kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas, yang dimana tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Akan melanjutkan materinya, yaitu posisi dominan yang dilarang. Posisi dominan adalah keadaan di mana satu atau beberapa pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang cukup besar untuk memungkinkan mereka beroperasi secara independen dari tekanan persaingan, yang berarti dalam posisi dominan, pelaku usaha dapat mempengaruhi kondisi pasar, termasuk harga, pasokan, dan output, tanpa perlu mempertimbangkan reaksi kompetitor atau konsumen. Posisi ini memberikan kemampuan untuk bertindak dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar lebih kecil. Barang atau jasa tertentu. Persentase penguasaan pasar oleh pelaku usaha sehingga dapat dikatakan menggunakan posisi dominan. Sebagaimana ketentuan ini atas adalah sebagai berikut, yaitu satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kedua, dua atau tiga pelaku usaha salah satu kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris satu perusahaan dilarang merangkap menjadikan direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu bersamaan apabila 1. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama, 2. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha, 3. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar dan jasa tertentu yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu penegakan hukum anti monopoli. Hal-hal yang dikecualikan dalam monopoli dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu A. Pasal 50. Yang pertama, perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk, industri, rangkaian elektronik, terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Ketiga, perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Keempat, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak membuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Kelima, perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Keenam, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Ketujuh, perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri. Kedelapan, pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Dan yang terakhir, yaitu kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Baik, sekian dari materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.